Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita masuk di subtema tema 7 ya Nak ya. Tema 7 di subtema 1 pembelajaran 1. Ya, sudah disiapkan bukunya yang berwarna pink. Tema 7 pink ya. Kebersamaan. Ya, kebersamaan ya sudah disiapkan ya, dibuka bukunya ya Nak ya, halaman 4. Oke, di halaman 4 ini ada gambar keluarganya Siti ya, ada Siti, Ali, ayah dan ibu ya. Ini adalah suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Masih ingat anak-anak ya? Di awal kalimat menggunakan huruf kapital, lalu di huruf di nama itu menggunakan huruf kapital juga awalnya, dan di hari ya, pada hari ya, yaitu minggu, itu juga menggunakan huruf kapital. Ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan dan ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ya, di sini ada ayah, Siti dan Ali. Ya, ini adalah kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Anak-anak suka dongeng? Suka ya, Bu Amal pun sama, suka juga. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, di sini ada dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh Bu Amel nanti ya. Tokohnya itu ada tikus dan si ular ya. Kita lihat dongengnya bersama anak-anak. Bu Amel akan membacakan dan anak-anak perhatikan, menyimak ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sedang lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular pun sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kata tikus, "Tunggu dulu ular, sahabatku." Bilang sahabatku. "Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku,
maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kata ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kata si ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama, kata si tikus. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya selesai kau memakan aku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Kata ular, baiklah kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Jadi tikus dan ular jadi sahabat ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Apa sih ternyata kecerdikan menumbuhkan kebaikan? Karena sikap cerdiknya si tikus, dia memutar otak bagaimana caranya agar tidak dimangsa, akhirnya kebaikan itu muncul. Manfaatnya apa? Akhirnya si tikus dan ular menjadi sahabat. Ya. Nah, selanjutnya di sini siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Anak-anak tentu sudah tahu. Siapa aja tadi? Tikus dan ular ya. Ini bukan nama orang, jadi pakai biasa saja tulisannya ya. Lalu bagaimana kecerdikan tikus? Kecerdikan tikus yang anak-anak tahu bagaimana? Iya. Tikus bilang kepada ular bahwa lebih baik ya. Lebih baik kita mencari makan bersama. Gitu. Karena tidak bisa hidup sendiri ya. Karena makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Akhirnya si ular pun menyetujui ya. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ular dan tikus dapat hidup bersama agar bisa mencari makan bersama. Ya, dan menjadi sahabat tentunya. Baik, ditulis dulu anak-anak. Nah, di sini ada gambar ya. Tampak pada gambar di sini ada ayah, ibu, dan Siti dan Ali ya sedang berada di ruang keluarga. Nah, ibu menyediakan cemilan atau kudapan untuk Siti, ayah, dan Ali yang sedang mendengarkan dongeng dari ayah. Nah, selanjutnya di sini ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Nah, setiap donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini ya. Ini donat utuh. Nah, kalau dibagi 2 sama besar menjadi setengah. Setengah itu 1/2 ya. 1/2 itu penulisannya seperti ini, Nak. 1/2. Gitu ya. Ini pun juga sama. Kalau 1 dibagi 2. Ya, tanda lain dari kata bagi itu adalah per. Ya. Nah, sedangkan yang kedua di sini ada 1 bukan dibagi 2 tapi dicomot 1 nih, comot nih, set gitu doang, 1 potong. Nah, ini adalah bukan setengah.
Ya, ini bukan setengah. Setengah itu harus sama besar. Ingat, pecahan itu sama besar ya, Nak ya. Selanjutnya di halaman 9 ya. Nah, di sini ya dikatanya 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Ya, anak-anak ya, kalau ada tanda seperti ini ya, ini adalah 1/2 dibacanya. Mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena dibagi dua bagian sama besar. Yang ini dan yang ini sebelah kanan dan sebelah kiri sama besar. Sedangkan yang kedua ini, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena tidak sama besar ya. Anak-anak tulis di sini. Karena sama besar. Kalau yang kedua di sini karena tidak sama besar. Ya. Oke, sudah ditulis ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya di sini anak-anak bisa kita kerjakan bersama aja ya. Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut, kalau sama besar berarti disebut apa? Sebut 1/2 atau setengah ya. Bagian. Yang kedua, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah, betul sekali ya, kalau satu dibagi dua bagian sama besar, berarti satu bagiannya disebut dengan 1/2 atau setengah. Yang ketiga, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa bagian sama besar? Menjadi ini 1, 2 ya. Menjadi 2 bagian sama besar. Yang keempat, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran harus sama, iya, sama besar. Ditulis dulu anak-anak. Nah, sekarang di halaman 11 di sini diminta untuk mengarsir setengah bagian dari gambar ya. Bagaimana caranya? Caranya Bu Amel coba dulu ya. Cara mengarsirnya seperti ini. Ya, 1 dibagi 2. Nah, yang disebut setengah itu terserah mau kanan atau kiri yang diarsir. Kalau Bu Amel yang sebelah kiri saja ya. Diarsir rapat-rapat ya. Kalau pakai pensil rapat ya. Pensil warna boleh ya, pakai pensil warna yang anak-anak suka warnanya. Nah, ini namanya diarsir ya, digaris-garisin ya, padat-padat ya, rapat-rapat. Ya, seperti ini. Nah, ini dibacanya apa? Dibacanya baru 1/2. 1 yang diarsir dari 2 bagian. Begitu ya. Maksudnya 1/2 itu adalah 1 yang kita arsir, satunya di atas. Dari pernya itu adalah dari berapa bagian? Dari 2 bagian, 1, 2. Ya. Nah, anak-anak juga boleh diarsir dari nomor 2 sampai nomor 6 ya. Oke. Ini tugas pertama untuk anak-anak ya. Halaman 11. Ya. Oke, sekarang di sini ya ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Kalau bunyi kuat ditulis K ya, lemah ya L ya. Nah, kalau misalnya ketukan meja
dengan tepuk tangan, ya, itu mana yang kuat ya. Yang ternyata bunyi satu atau meja itu lebih kuat daripada bunyi dua, yaitu tepukan tangan. Ya. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu, yang ini saja ya. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan lemah. Kita tulis di sini bunyi yang ada di sekitar kita tulis aja ya. Ketukan meja dan tepukan tangan. Itu ya yang kita tulis ya, Nak. Lalu, bunyi yang lebih kuat adalah yang mana? Iya, ketukan meja. Bunyi yang lebih lemah? Iya, tepukan tangan. Ditulis ya, Nak. Beda ya, ketukan sama tepukan. Nah, nomor 2, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan pada benda-benda berikut nih. Ada tepukan tangan, ada pakai stick ya, pakai batang bambu atau kayu yang kecil, tek 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 gitu ya. Lalu yang ketiganya adalah bunyi kentongan, seperti tukang bakso, tok 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 gitu ya. Nah, bunyi yang paling kuat adalah nomor berapa? Bunyi yang paling kuat itu adalah nomor ini ya, kentongan ya, Nak ya. Dia suaranya menggelegar sekali, makanya jadi biasanya kalau zaman dulu itu kentongan itu ditaruh di pos ronda ya, supaya kalau ada maling atau ada bencana bisa membunyikan kentongan. Bunyi yang paling lemah adalah nomor ini dia yang paling lemah ya, yaitu ketukannya stick ya. Ini ya, 2. Begitu ya, Nak ya. Ini lemah ya, ditulis dulu. Oke. Yang ini kita nanti kalau sudah ketemu sama Bu Amel di sekolah saja ya. Baik anak-anak, Bu Amel sudah selesai menyampaikan menyampaikan materi dan tugas hari ini. Anak-anak hanya ada satu tugas di halaman 11 ya. Gunakan pensil warnamu untuk lebih indah ya, Nak ya. Oke, Bu Amel harap anak-anak selalu sehat dan tetap semangat walau terpisah oleh jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.